Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak? Ya, alhamdulillah terdengar ya. Baik. Sore ini kita mau belajar tentang OSI layer 1, 2, 3. Seperti pekan lalu sudah saya janjikan kepada teman-teman. Dan nanti kita akan bahas OSI layer, gitu ya. Yang OSI layernya itu kita kupas satu-satu per masing-masing layer gitu ya. Nah, oke, seperti ini. Gitu. Silakan teman-teman melakukan presensi dulu seperti ini. Lakukan presensinya pakai Pocket ya. Nanti yang nggak bisa pakai Pocket ya nggak apa-apa. Soalnya saya juga pakai Google Attendance nih data. Yang penting teman-teman menyalakan kamera. Kalau nggak nyalain kamera dia nggak tercatat di Google Attendance ya. Baik. Yang pertama perlu saya sampaikan ke teman-teman adalah kenapa kuliahnya menjadi sore hari, karena tadi pagi saya dikontak sama Pak Iqbal, beberapa dari kalian malam ini nanti akan ada kuliah dengan Pak Diki, saya nggak tahu tuh mata kuliahnya apa. Jadi ya sudahlah, oke saya mengalah untuk mengajar jam 5 saja. Soalnya kalau mau besok-besok lagi, nanti kita makin ketunda-tunda lagi gitu ya. Baik, silakan presensi. Saya tunggu sampai jam 5:08, 1 menit lagi ya. Ini baru 12 dari 50 orang. Tiga belas, 14, 15. Baru 16 nih. Silakan yang lain untuk presensi. Kembali teman-temannya yang belum tahu dihubungin ya kalau ada kuliah sore ini. Ini baru 32 orang, artinya 31 sama saya. Oke, sudah jam 5:08, tercatat di sistem 21 orang yang sudah absen menggunakan Pocket. Silakan yang lain nanti menyusul 24 orang. Terus di screenshot aja salah satu di antara kalian, lalu dibagikan kepada teman-teman yang belum hadir, supaya bisa segera presensi di Pocket dan hadir di pertemuan kita sore ini. Baik, kita lanjutkan. Apa yang mau kita bahas hari ini ada 3 hal, teman-teman. Physical layer, data link layer, dan network layer. Baik, ada chatting apa nih? Oke, nggak apa-apa, yang penting kameranya dinyalain ya. Yang nggak bisa presensi, silakan nyalakan kamera, nanti tercatat di Google Attendance yang saya buat. Baik. Kita mempelajari physical layer, data link layer, dan network layer. Ini akan kita pelajari satu persatu. Nah, kuliahnya juga sama seperti kelas malam, jadi tidak akan 150 menit, tapi ya kita habiskan saja slide-nya sampai mana gitu ya. Kemudian nanti mungkin ada tugas mandiri yang bisa teman-teman kerjakan di rumah, seperti pekan lalu. Baik, physical layer merupakan layer 1 ya. Jadi kalau kemarin pada saat kita overview OSI dan TCP/IP, teman-teman, saya mulai pengajarannya itu dari layer 7 gitu ya, layer application. Nah, kalau sekarang kita kupasnya dari bawah, dibalik lewat physical layer dulu, kemudian data link layer, nanti yang terakhir di pertemuan pekan ini adalah network layer. Nah, setelah kupas mengupas, kalau teman-teman lihat RPS atau rencana pembelajaran semester, mestinya nanti kita akan belajar IP addressing selama 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-5 dan 6. Cuman karena pertemuan ke-7 itu UTS, maka pertemuan 5 dan 6 sepertinya akan dipadatkan dalam satu pertemuan saja di pekan depan. Kita akan belajar IP addressing gitu ya. Jadi IP addressing cukup satu pertemuan pekan depan saja. Baik, selanjutkan. Nah,
fungsi dari physical layer, pekan lalu juga sudah kita bahas gitu ya, adalah yang pertama media transmisi jaringan secara fisik melalui kabel jaringan, baik itu kabel ya maupun nirkabel. Yang kedua, fungsinya adalah mendefinisikan fungsi dan prosedur agar transmisi data bisa terjadi. Kemudian, di layer 1 ini, selain mendefinisikan fungsi dan prosedur agar transmisi data bisa terjadi, dia akan melakukan konversi bit-bit dari frame yang ada dari layer data link. Jadi, jangan lupa kemarin PDU-nya adalah bit, kalau di physical layer, kalau di data link layer, PDU-nya adalah frame. Yang keempat, fungsinya adalah berhubungan dengan karakteristik dari media transmisi. Baik, lanjutkan. Prinsip physical layer, pekan lalu juga sudah saya jelaskan untuk teman-teman ya, dalam mentransmisikan data, ada transmitternya, ada transmission channel, ada receivernya, gitu ya. Kemudian nanti di sini ada noise, distortion, dan interferensinya, sumbernya, destinasinya, sinyal inputnya di mana, sinyal outputnya di mana. Kemudian prinsipnya pada lapisan transmitter menerapkan fungsi elektris, mekanis, dan prosedur untuk membangun, memelihara ya, maintenance, dan melepaskan sirkuit komunikasi guna mentransmisikan data biner. Ini di sisi transmitter ya, sisi pengirim. Kemudian di sisi receiver, dia akan menerima data dan mengirimkan ke layer yang ada di atasnya. Prosesnya sama seperti pada saat enkapsulasi kemarin yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau dari transmitter, dia akan dari layer 7 menuju layer 1 gitu ya. Kemudian lewat media komunikasi, nanti setelah media komunikasi dilewati, bisa kabel, bisa dari kabel gitu, masuk ke receiver, di receiver dia ngebuka dari layer 1 sampai layer 7. Nah, jenis transmisinya ada dua. Yang pertama transmisi paralel atau parallel port, dia akan mengirimkan semua bitnya secara bersamaan. Ini contohnya ada berapa bit nih? 8 bit, dia akan dikirimkan semuanya. Kalau serial, dia akan dikirimkan secara berurutan. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini proses jenis transmisinya, ada dua ya. Oke, kita lanjutkan ke layer selanjutnya, yaitu data link layer atau layer 2. Nah, fungsi pada data link layer ini ada 4 juga. Yang pertama, penyediaan layanan bagi network layer atau layer di atasnya, layer jaringan. Kemudian yang kedua, penentuan pengelompokan bit pada physical layer ke dalam frame. Dan yang ketiga, mengurusi masalah error transmisi. Jadi di physical layer itu, ketika memindahkan data, si physical layer nggak tahu apa arti bit yang ditransfer. Nah, oleh karena itu menjadi tugas dari data link layer untuk menerjemahkannya. Data diterjemahkan dan dikelompokkan berdasarkan frame-frame yang ada. Nah, nanti di data link layer ini ada bit khusus yang menjadi awal dan akhir dari bitnya, dari bit frame-nya tersebut. Kalau ada noise yang merusak frame, maka software pada data link layer akan meminta data link dari sumber atau dari transmitter untuk mengirim kembali frame yang bersangkutan. Itulah yang disebut dengan masalah error transmisi. Jadi dia ngurusin gitu. Nah, yang terakhir dia ngurusin juga flow control atau masalah aliran frame. Masalah pengaturan aliran frame ini adalah pengaturan lalu lintas frame oleh penerima atau receiver yang memungkinkan pengirim mengetahui jumlah buffer pada penerima. Kalau dia tahu jumlah buffer dari penerimanya, sehingga bisa ngatur berapa banyak data yang bisa dikirim selanjutnya. Jadi kalau tahu buffernya 100 KB, maka data selanjutnya yang dikirim itu ukurannya adalah 100 KB atau di bawahnya. Nggak mungkin lebih. Kalau lebih, maka nanti yang terjadi adalah traffic jaringannya, traffic datanya, sehingga macet gitu ya. Dan jadi lemot jaringannya, seperti itu. Layanan dari data link layer ke network layer ada 3. Yang pertama, unacknowledged connectionless, artinya pengiriman bit frame dari pengirim ke penerima tanpa memberi acknowledge atau ACK atas diterimanya frame tersebut dengan baik. Jadi nggak ada pemberitahuan
apakah frame itu sampai atau enggak. Ada juga yang kedua, acknowledge connectionless. Dia tidak membuat koneksi, setiap frame dikirim bersamaan dengan ACK. Jadi tanpa tahu bahwasannya jaringan ini sudah terkoneksi atau belum, dia kirim aja frame-nya. Tapi di situ ada ACK-nya. Nah, pengirim akan mengetahui bila mana paket tidak sampai pada jangka waktu tertentu. Jadi kalau dalam waktu tertentu ACK-nya ini nggak ada informasi apa-apa, maka dia tahu bahwasanya paket itu nggak kirim, dia akan kirim ulang seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang bagus, acknowledge connection oriented. Pengirim dan penerima menjalin koneksi terlebih dahulu, dipastikan antara receiver dan transmitter itu benar-benar sudah berkomunikasi, kemudian menjamin setiap frame diterima dengan baik, tidak mungkin ada masuk dua frame yang sama, karena mereka sudah saling berkomunikasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, pengelompokan bit ke dalam frame ada 3 cara. Cara yang pertama menggunakan gap waktu, tapi ada jeleknya, gitu ya. Jadi menggunakan gap waktu ini ada jeleknya. Jeleknya apa? Dia infrastruktur jaringan itu tidak menjamin setiap bit data bisa sampai pada jeda waktu yang sama. Maksudnya apa? Ketika kita mengirimkan 100 kilobyte pertama, itu datang dalam waktu 3 detik, 100 kilobyte yang selanjutnya belum tentu identik 3 detik. Bisa jadi 1 detik, bisa jadi 4 detik, bisa jadi 5 detik. Nah, itu yang tidak bisa yang tidak bisa distandarkan kalau kita mau mengacu pada unacknowledged connectionless ini. Jadi dia kasih batas waktu gitu, 10 detik gitu. Padahal belum tentu karena kecepatan atau sampainya data itu beda-beda kecepatan. Infrastruktur jaringan itu nggak menjamin dalam waktu 10 detik sudah pasti 100 kilobyte itu akan sampai. Itu nggak menjamin, gitu. Itu jeleknya. Tapi itu bisa dilakukan. Kemudian jumlah karakternya bisa juga pakai jumlah karakter. Misalkan frame yang pertama ukurannya 5 byte gitu ya. Jadi 5 ini menunjukkan ukuran 5 byte, 5 byte, 8 byte, 8 byte. Tapi ada jeleknya juga. Ketika dia terjadi error seperti ini, maka frame yang akan dikirim menjadi banyak sekali. Coba bayangkan, kalau satu frame ini yang rusak, harusnya kan yang dikirim yang ini aja kan. Ini kan harusnya yang dikirim yang frame kedua aja kan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan ini merusak semuanya karena frame 2-nya dianggap berukuran 7. Otomatis frame 3 dan frame 4 dikirim ulang. Seperti itu. Itu jeleknya yang jumlah karakter. Bahkan yang seperti ini itu rentan untuk nggak bisa diperbaiki. Nah, yang terakhir menggunakan flag awal dan flag akhir. Ini biasa kita sebut sebagai metode DLE-STX dan DLE-ETX. Dia pakai byte khusus, flag khusus, contohnya ini 01110, ini jadiin flag gitu ya, dia akan dimasukin ke tengah. Ini bisa digunakan untuk membedakan antara frame satu dan frame yang lain. Nah, ketika diterjemahkan, ya dikeluarkan saja flagnya, keluarin, maka muncullah data aslinya. Seperti itu. Tapi apa jeleknya? Karena dia menambahkan flag, otomatis space-nya akan bertambah. Dari sini aja udah kelihatan nih, nambah 3 bit ya. Nambah 3 bit, seperti itu. Itu kira-kira contohnya pengelompokan bit ke dalam frame yang ada di data link layer. Nah, tugas selanjutnya itu adalah error control. Apa yang terjadi di error control? Di error control ini, data bisa mengalami kerusakan atau error pada saat proses pengiriman. Error control-nya bertujuan untuk menangani bila ada kerusakan data. Penerima atau receiver akan mengirim ACK positif atau ACK negatif. ACK positif ini artinya data telah diterima atau data frame-nya sudah benar. Nah, kalau ACK negatif itu artinya
data atau frame-nya itu salah. Apa yang terjadi dengan data yang salah? Ini contohnya tadi nih. Yang harusnya frame-nya header-nya 5, dia 7. Nah, itu frame-nya salah. Nah, apabila ACK tidak muncul dalam interval waktu tertentu, maka secara otomatis transmitter atau sumber akan mengirim kembali frame yang error tersebut. Gitu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Nah, di error detection itu ada 2 langkah yang dilakukan. Kalau ini tadi error control, yang kedua adalah error detection. Error detection yang pertama itu yang digambar sebelah kiri. Itu namanya detection atau parity check. Caranya gimana? Menambahkan bit parity pada unit data sehingga bit menjadi genap. Nih, misalkan saya punya data seperti ini, 1100 100, kemudian di generator ditambah bit parity. Melewati sebuah media, dari sender ya, melewati media, medianya bisa kabel atau nirkabel, masuk ke receiver. Otomatis ketika ditanya, apakah jumlah bit satunya sama dengan genap? Karena kan tadi ganjil ya, ditambah 1 harusnya genap. Ini kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ganjil jumlahnya. Artinya kan tidak ya. Tidak. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Ya harus di correction. Di correction ini adalah pengiriman kembali frame tertentu jika ada error pada frame tersebut. Nah, kalau pertanyaannya jawabannya tepat, misalkan jumlah bit 1 sama dengan genap, ya tidak perlu dilakukan correction. Artinya frame-nya sudah benar. Nah, di langkah kedua inilah cara memperbaikinya. Sama caranya, gitu ya, di generator ulang, lewat media, pas sampai di sini, ditanya lagi, apakah jumlah bitnya genap? Ya, genap. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti sudah benar. Lalu parity-nya dibuang dan dikeluarkanlah data aslinya. Seperti itu proses error detection di data link layer. Tugasnya ngapain? Salah satunya tadi kan flow control ya, yaitu mengatur aliran pengiriman data dari sender ke receiver. Nah, flow control ini bertujuan agar penerima tidak dibanjiri dengan data, supaya nggak bottleneck seperti itu. Bottleneck itu teman-teman bayangkan ada sebuah botol gitu ya, botol itu kan leher botol ya, nah seperti ini, makin kecil gitu kan, nah ada data lewat nih, banyak, lalu apa yang terjadi setelah sampai sini? Ya kan, macet dong, karena pintunya kecil, datanya banyak, nah seperti itu, ini yang kami sebut sebagai bottleneck gitu. Nah, supaya nggak bottleneck, perlu dilakukan flow control gitu teman-teman. Agar nggak banjir. Kalau banjir di sini, apa yang terjadi? Macet. Artinya jaringannya jadi lemot. Nah, fungsinya yang kedua menggunakan berbagai teknik yang punya satu kesamaan, yaitu kapan satu buah frame boleh dikirimkan dan kapan mesti disimpan. Mekanisme ini salah satunya digunakan untuk mengurangi terjadinya bottleneck ini. Nah, frame bisa dikirimkan saat sudah mendapat izin dari penerima. Hanya terjadi pada UDP. Nah, ini nanti kalau kita belajar di layer-layer selanjutnya, kita akan fokus kepada yang namanya UDP dan TCP. Oh, kalau nggak salah nanti pada saat bahas TCP IP. Ini kan kita lagi bahas layernya OSI ya, OSI layer. Baik. Kemudian addressing. Nah, ini minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang addressing. Addressing nanti ada 3 macam, ada one-to-one seperti ini, satu transmitter kepada satu receiver atau unicast ya. Kemudian ada one-to-many, ada multicast dari satu transmitter ke beberapa receiver. Dan yang terakhir dari satu transmitter ke seluruh receiver yang ada di dalam sebuah jaringan. Sehingga saya berpikir teman-teman sudah sangat bisa membedakan addressing one-to-one, one-to-many, dan broadcast. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Belum ada ya? Suara saya masih terdengar ya?
Oke, baik. Terima kasih Farhan. Kita lanjutkan. Tujuan dari network layer ini udah layer terakhir nih. Sepertinya kuliahnya nggak lebih dari setengah jam ya. Kita ngebut aja pokoknya. Yang pertama tujuannya menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Yang kedua mendefinisikan alamat IP. Minggu depan kita bahas secara lebih dalam. Kalau minggu depan kayaknya bisa sampai 2 jam sih kalau mau benar-benar mau dibahas gitu ya. Yang ketiga, membuat header pada paket data. Yang terakhir, melakukan proses routing. Nah, ini proses routing ini akan lama juga. Nanti ada satu pertemuan khusus setelah UTS kita bahas routing dan mekanismenya. Nah, network layer sendiri ada beberapa proses yang terjadi pada layer ini. Di antara lain, yang pertama, IP addressing atau pengalamatan logik, kemudian routing, protoan, dari jaringan A menuju jaringan B. Kalau dari gambar ini rutenya cuma satu, yaitu lewat R1, R2, dan R3. Tapi kalau R1 dan R3 tersambung satu jaringan lagi, satu kabel gitu ya, maka rutenya ada dua, dari network A menuju network B. Bisa dari R1, R3, bisa dari R1, R2, R3, ataupun sebaliknya. Seperti itu. Itu namanya routing, mekanisme pengaturan rute sebuah paket atau sebuah jaringan dikirimkan melalui jaringan tertentu. Nah, yang terakhir nanti kita bahas enkapsulasi dan dekapsulasi. Tapi ini nggak terlalu dalam lah, karena kemarin sudah saya jelaskan secara detail terkait enkapsulasi dan dekapsulasi. Fiturnya ada apa aja? Yang pertama ada paket filtering. Nah, mekanisme yang dapat memblokir paket data jaringan yang dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Nanti ada contohnya, apa itu paket filtering. Tapi ini yang biasa saya lakukan ketika saya menggunakan IndiHome gitu ya. Kalau saya nggak mau ada orang lain yang bisa connect, walaupun orang itu tahu password WiFi saya, ya saya batasi. Di dalam WiFi itu bisa saya tuliskan MAC address apa aja yang bisa yang boleh connect, atau saya blok MAC address orang supaya nggak bisa connect ke WiFi saya meskipun dia tahu passwordnya dan seterusnya. Yang kedua namanya paket forwarding. Paket forwarding itu adalah penyampaian atau pengiriman paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer tersebut. Oke, jenis filtering ada dua. Yang pertama static packet filtering, yang kedua dynamic packet filtering. Langsung lihat contohnya aja. Nah, ini contoh dari static packet filtering. Static packet filtering ini teman-teman harus melakukan atau menuliskan rule-rule apa saja yang ada di dalam sebuah jaringan, sehingga jaringan dapat dengan mudah memblok request-request yang terjadi. Nah, ini contohnya, cara kerjanya. Ada paket datang dari alamat 192.168.02. Dia ingin mengakses port 25, yaitu port TCP, telnet ya dari luar. Di sini kita punya firewall, sudah kita kasih rule. Rule yang pertama, tidak semua paket yang tolak semua paket yang datang dari alamat 202.14. Nah, apa yang terjadi? Alamatnya kan bukan 202.14, tetapi 192.168. Artinya kita masih bisa menerima. Oke, bisa masuk ya. Status paketnya diteruskan. Kemudian rule yang kedua yang kita buat adalah tolak semua paket yang datang pada port 25. Jadi kita tolak kan, karena dia akan mengakses paket atau port 25. Tapi kalau dia akan mengakses port 24, maka diteruskan. Rule selanjutnya apa? Teruskan, dia boleh akses, bukan stop kalau dia port request-nya 24. Tapi karena dia request-nya 25, sedangkan kita menutup port 25, maka yang dilakukan adalah ditolak. Dan tidak boleh mengakses jaringan kita, paket-paket yang ada di jaringan kita. Oke, itu yang statis. Kemudian yang dinamis. Yang dinamis lebih mudah secara user, tapi akan memakan sumber daya komputernya. Nah, apa yang terjadi di sini itu sama saja seperti yang tadi. Bedanya apa? Di sini kita menuliskan rule-nya. Rule-nya itu sebuah pertanyaan yang bisa dijawab oleh komputernya sendiri. Bisa dijawab sih. Tapi ada simulasi yang bisa kita berikan kepada komputernya.
Atau di sini ditulisnya paket request HTTP mengalami ujian inspeksi paket. Jadi ada ujian inspeksi yang kita berikan kepada server web. Nanti server web ini yang akan menguji paket-paket yang datang. Jadi dia lebih dinamis, lebih mudah gitu ya, lebih ringan bagi administrator. Karena kalau ada kondisi-kondisi baru, tidak perlu melakukan perubahan. Nah, kalau statis, dia perlu melakukan perubahan-perubahan. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman perbedaannya. Paket forwarding ada unicast, ada multicast. Saya kira ini juga nggak terlalu sulit ya, kalian bisa baca. Kemudian bentuk routing. Nah, bentuk routing ini penting. Yang pertama adalah direct routing. Direct routing ini ketika ada satu jaringan A atau satu segmen 1 menuju segmen 2 melewati sebuah router. Nah, ini langsung namanya. Yang seperti ini disebut dengan direct routing. Nah, yang kedua, indirect routing, ini yang terjadi seperti di gambar yang sebelumnya tadi. Nah, ini indirect routing namanya. Karena melewati beberapa router dulu untuk sampai ke jaringan tertentu. Ini. Proses pengiriman paket dari segmen jaringan secara tidak langsung. Karena dia melewati jaringan-jaringan yang lain. Ini yang indirect routing. Baik. Kemudian kita akan bahas Internet Working Protocol atau IP. IP sendiri adalah satu-satunya protokol layer 3 yang digunakan untuk membawa data user melalui layer network. Karakteristiknya ada dua, connectionless dan best effort. Connectionless itu artinya tidak perlu menjalin koneksi sebelum pengiriman data. Jadi dia bisa dikirim secara bersamaan. Data dan acknowledgement-nya. Ini contohnya. Kemudian enkapsulasinya juga kemarin sudah kita bahas, nggak terlalu dalam. Header-nya yang kemarin belum dibahas. Jadi ukuran header-nya itu ada 32 bit atau 4 byte. Nah, di header ini ada banyak isinya. Ada var, ada IHL, nanti ada penjelasannya. Ada time to live, ada protokol, ada identification, ada flag. Ukuran kotak yang ada di sini, kayak var ini dibagi dua, itu artinya apa? Artinya var ini berukuran 4 bit, karena 1 byte itu kan 8 bit ya. Bagi dua berarti 4 bit. Identification artinya ada berapa ukurannya? 8 tambah 8, 16 bit. Protokol 8 bit, time to live 8 bit, source address 32 bit, destination address 32 bit, padding nggak mungkin 4 dong, karena nggak lurus ya. Padding itu 3, artinya option 32 dikurang 3, 29 bit. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Flag ini nggak mungkin 4 bit, pasti 3 bit. Oh, ini sorry, ini bukan 3 ya. Ini kan 8 kurang 1, ini 7 bit. Berarti option itu 32 kurang 7, 25 bit. 24 tambah 1, 25. Ini yang 3 bit. Fragment offset itu berarti 8 tambah 5, 13 bit. Seperti itu yang teman-teman harus pahami. Fragment offset ini 16, ya 13 bit. 13 ini 3, jadi 16 semuanya. Header checksum 16 bit, paket length 16 bit. Seperti itu. Nah, ini penjelasan lainnya. Time to live itu adalah angka biner yang menunjukkan sisa hidup sebuah paket. Jadi, kapan kalian menemui time to live? Ketika kalian melakukan ping sebuah alamat ya. Nah, nilai ini akan dikurangi satu satuan setiap kali paket melewati sebuah router atau hop. Nah, ketika nilai TTL mencapai angka 0, maka paket akan di-drop oleh router. Kenapa kok di-drop? Supaya dia nggak terus keliling di dalam sebuah jaringan. Kalau dia keliling terus dalam sebuah jaringan, dia akan memenuhi traffic. Sehingga terjadi, kalau traffic macet, ya jaringannya jadi lemot. Padahal filenya udah nggak tahu tujuan lagi. Karena nggak nyampe-nyampe, seperti itu. Itu namanya paket looping. Nah, itu yang nggak boleh. Maka dikasih TTL ini. Supaya dia, kalau TTL-nya 0, dia akan di-drop. Paketnya dibuang dari jaringan. Nah, ini toko, type of service, fragment offset, itu isinya apa aja. Silakan teman-teman baca sendiri ya. Version, internet header line atau IHL, paket line, header checksum, gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan ke pengelompokan device. Nah, salah satu peran network layer adalah menyediakan mekanisme pengalamatan atau IP address dan pengelompokan device ke dalam satu network yang spesifik.
Jaringan yang besar bisa dipecah lagi menjadi beberapa kelompok jaringan yang kecil. Ini biasa disebut dengan subnetwork atau subnet. Nah, mekanisme subnetting dalam sebuah IP address itu nanti kita bahas pekan depan. Kemudian routing atau mekanisme perutuan. Jadi mekanisme perutuan ini akan dilakukan ketika sebuah jaringan akan terkoneksi dengan jaringan yang lainnya yang terutama melewati sebuah router gitu ya, ataupun switch layer 3, maka dia bisa melakukan sebuah perutean. Dalam sebuah jaringan seperti ini ada 3 buah jaringan. Oh sorry, 1, ini kebetulan sama jaringannya. Dalam sebuah jaringan seperti ini belum memerlukan mekanisme perutean. Tapi kalau dari satu switch terdiri dari 3 jaringan, misalnya ini 192.168.1, kemudian ini 192.168.2, yang ini 192.168.3, bukan 1 ya. Itu artinya ada 3 jaringan, maka ketika switch yang kita pakai switch layer 3, kita bisa melakukan mekanisme perutuan atau routing di sini. Oke. Mesin-mesin dalam sebuah jaringan saling berkomunikasi tanpa menggunakan device layer 3 atau sebagai perantara. Komunikasi terjadi melalui perantara switch layer 2. Ini yang terjadi ya, switch layer 2 masing-masing dalam satu jaringan. Nah, untuk berkomunikasi dengan mesin dengan network yang lain atau jaringan yang lain, diperlukan device perantara, misalnya router sebagai gateway menuju network yang lain. Kebetulan dalam satu switch ini dia hanya ada satu jaringan. Kalau dia mau koneksi dengan jaringan lain, maka dia harus keluar menuju internet gitu ya. Dan ini misalkan kita anggap aja gedung A dan nggak terkoneksi lagi kabelnya dengan gedung B misalnya, dengan gedung C, maka mau nggak mau dikoneksikan lewat internet melalui router sebagai gateway-nya. Nah, router sendiri memerlukan informasi routing atau informasi perutean yang mendefinisikan kemana paket harus di-forward untuk mencapai tujuannya. Nah, jika sebuah jaringan atau jika network tujuan merupakan network yang terhubung langsung, seperti yang tadi, seperti ini, nah, seperti ini, dia akan langsung dikirimkan seperti itu. Tapi kalau dia melewati router-router yang lain, nah disitulah butuh mekanisme routing. Pekan depan ketika kita pakai tracer, Cisco pakai tracer, saya akan lebih mudah menjelaskannya tentang mekanisme routing ini. Atau nantilah pada saat pekan-pekan 12, 13, pas benar-benar memang membahas routing, kita akan pelajari. Nah ini, sebelum masuk ke sana, teman-teman harus tahu dulu apa itu rute. Dia dilakukan untuk memforward paket ke network tujuan atau ke jaringan tujuan. Nah, router ini akan memerlukan informasi yang bersesuaian, yang dibutuhkan gitu. Nanti informasi-informasi ini akan dicatat ke dalam sebuah tabel routing. Ya, dalam sebuah tabel routing. Tabel routingnya siapa yang buat? Admin jaringan. Gitu. Kalau yang statis dia akan ya, yang statis routing itu admin jaringan akan menulis semua alamatnya. Kalau ada user baru terkoneksi ke dalam jaringan, dia akan tuliskan lagi. Jadi capek. Nah, kalau yang dynamic routing nggak perlu. Yang dynamic routing hanya cukup menuliskan ada berapa router di sana yang harus dilewati setiap jaringan yang ada. Udah, mau nambah user berapapun dia tidak bekerja lagi. Nah, secara technically nanti dibahas juga di praktikum. Keunggulannya apa static routing? Ini teman-teman bisa baca. Ya, jadi nggak terlalu sulit. Kinerja prosesornya jelas lebih ringan karena yang nulis semuanya yang bekerja adalah admin jaringan. Rutenya nggak update karena harus diupdate oleh admin jaringan. Keamanan jaringan lebih baik. Kenapa? Kalau ada banyak informasi, itu tidak, karena datanya nggak update, jadi nggak banyak yang bocor kalau ada yang
ngehack jaringan atau router tersebut. Kelemahannya waktu konfigurasinya lama. Ya karena nggak usai-usai. Kalau ada orang baru connect, tambah lagi. Kalau di jaringan baru, tambah lagi. Konfigurasi terus kerjaannya admin jaringan. Kemudian data hanya akan sampai ke tujuan paket saja. Admin harus mengetahui semua informasi router. Nah ini kelemahannya. Adminnya yang ngapalin semua jaringannya. Dynamic routing, kelebihan kekurangannya tentu kebalikan dari static routing. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana? Ada pertanyaan? Cukup? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi kan gimana itu apa sih namanya tadi? Apa yang bikin kita harus pakai static routing? Terus gimana kondisinya? Gimana kita pakai dynamic routing? Sama tadi kan ada Bapak ngebahas yang paket filtering gitu ya. Itu gimana Pak kondisinya saat kita harus pakai static paket filtering sama dynamic paket filtering tersebut? Udah itu aja Pak. Oke, baik. Tanyanya bagus nih, luar biasa. Kapan harus pakai static routing, kapan harus pakai dynamic routing, gitu ya? Iya Pak. Oke. Pertanyaan pertama dulu saya jawab. Kapan pakai dynamic, kapan pakai static? Nah, yang pertama, kalau teman-teman menggunakan static itu ketika teman-teman jaringannya kecil. Misalnya, cuman menghubungkan gedung A dan gedung B. Kemudian admin jaringannya nggak sibuk-sibuk amat. Jadi punya banyak waktu untuk mengurusi tabel routingnya seperti itu. Tapi saya yakinnya ketika kalian nanti sudah bisa static routing gitu ya, cobain pakai tracer aja. Kemudian cobain yang dynamic routing. Dynamic routing itu ada macam-macam, ada banyak, ada strip, ada OSPF, macam-macam lah mekanismenya. Bisa satu aja dynamic routing, saya yakin kalian tidak akan pernah menggunakan static routing lagi. Karena mudah banget bagi admin jaringan, seperti itu. Nah, faktor kemudahan itulah yang mungkin nanti akan membuat teman-teman menggunakan dynamic routing. Tapi kalau membicarakan kapan penggunaannya, kita pakai parameter skalabilitas saja, kecil besarnya jaringan. Tentu dengan jaringan yang makin besar dan meskipun dengan sumber daya admin jaringan yang banyak, saya yakin teman-teman tidak akan mau menggunakan static routing. Teman-teman akan menggunakan dynamic routing. Bahkan meskipun jaringannya kecil, tapi kalian sudah tahu mudahnya pakai dynamic routing, teman-teman tetap akan gunakan dynamic routing. Tapi kita sepakati aja di sini, kita pakai parameter skalabilitas. Jadi kalau memang jaringannya itu kecil, hanya ada satu router gitu, ya masih oke lah pakai static routing. Tapi kalau routernya udah 3, 4, usernya udah 10.000, kayak di Itera seperti ini ya. Di Itera ini kan usernya mau nggak mau sekitar 10.000-an ya. Masih mau pakai static routing, ya jebol admin servernya. Capek, gitu ya. Kemudian masalah yang sebelumnya juga, kapan pakai static filtering, kapan pakai dynamic filtering. Ya itu tergantung persoalannya apa yang mau difiltering oleh teman-teman gitu. Ya kembali saya gunakan juga parameter skalabilitas gitu ya. Kalau memang parameternya itu hanya alamat dan port, ya pakai aja yang statik gitu. Ngapain susah-susah kita konfigurasi yang dynamic. Dynamic itu bisa saya bilang pemikirannya yang susah, memikirkan gimana caranya, logiknya, menemukan logiknya itu yang susah di dynamic itu. Tapi begitu ketemu, semua berjalan otomatis, itu jadi mudah gitu. Kalau statis ini, logiknya nggak susah, tinggal apa yang mau difilter, alamat sama port, nah, udah selesai, kan mudah, nggak perlu bikin pertanyaan logik yang sulit. Misalnya, pertanyaan logiknya itu, dia dari alamat IP Itera bukan? Iya. Kemudian
kalau dia dari alamat IP ITERA, dia mau mengakses apa nih? Akses siakat atau akses yang lain. Misalkan akses situs porno. Stop, itu kan masih bisa pakai statis gitu ya. Kemudian, kok dia masih bisa akses? Nah, berarti kan ada celah lain. Pakai VPN atau enggak, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan mekanisme uji coba itulah yang dilakukan di dynamic gitu. Jadi ada ujinya, ada ujiannya gitu terhadap service yang di request oleh si user gitu. Jadi ketika dia melakukan request service, dia dilakukan sebuah uji kelayakan lah. Layak nggak service ini kita berikan seperti itu. Jadi nggak sekedar ditanya secara saklek. Kalau ini kan pertanyaannya saklek. Alamannya 20214 bukan? Bukan. Salah. Iya, masuk. Dari ITERA bukan? Iya, dari ITERA. Boleh. Port 25 bukan? Bukan. Ya udah boleh akses. Hanya sebatas itu kalau statik. Tapi kalau di dynamic ada uji kelayakannya gitu. Benar-benar layak nggak nih paket bisa kita service ini bisa kita berikan atau paket ini bisa kita teruskan seperti itu. Jangan-jangan dia akan melakukan DDoS attack seperti itu. Contohnya selain akses layanan-layanan pornografi ya. Begitu ya Zikri. Ini lagi teman-teman, silakan. Cukup? Mau sholat maghrib? Baik. Tugas yang harus teman-teman kerjakan, yang pertama adalah teman-teman harus menginstalasi Cisco Packet Tracer yang harus teman-teman bawa, atau bukan bawa lah, sediakan di device atau laptop masing-masing, gitu ya. Kemudian versinya terserah teman-teman, nggak harus versi tertentu, yang penting pekan depan ketika kita melakukan simulasi, IP addressing bisa dilakukan. Kemudian disiapkan juga alat tulisnya, karena IP addressing ini akan banyak bahas tentang binary. Jadi konversi biner ke desimal, desimal ke biner, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sudah habis juga materinya. Oke, Wahyudi silakan sholat dulu. Sudah maghrib, sudah sholat asar, luar biasa. Baik, seperti itu ya teman-teman. Sampai jumpa pekan depan. Pekan ini tugasnya cuma satu, itu aja, nggak ada tugas lain. Karena sudah lumayan banyak di classroom, tugasnya numpuk, belum saya koreksi juga gitu ya. Sekaliannya capek, saya juga capek koreksinya gitu. Makin banyak tugas, makin pusing saya juga. Itu dulu lah ya. Jadi selamat beristirahat. Siapa tahu nanti malam Pak Diki malah yang ngasih tugas gitu ya. Jadi lumayan mengurangi beban kalian. Oke, saya mohon maaf karena selama Rajab ini nanti saya mau nggak mau harus mengakui tidak bisa maksimal mengajarnya gitu ya, nggak bisa semaksimal di kelas normal gitu. Harusnya sebelum praktikum saya harus kasih materi 3 SKS penuh, nanti begitu praktikumnya dimulai di kelas hanya 2 SKS saja, nanti 1 SKS praktikum, seperti itu. Baik. Sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman dan saya berpesan kepada teman-teman yang mungkin ini ngambil kedua, ketiga, mohon diikuti dengan sangat serius seperti semester dan tahun-tahun sebelumnya. Saya ingatkan kami dari mata kuliah Jarkom tidak pernah memberikan ujian susulan atau penambah nilai dan semacamnya. Nilai yang sudah keluar ya sudah gitu ya. Yang bisa dikomplain itu adalah nilai-nilai yang tidak lengkap, kosong gitu ya, apakah keselip atau gimana gitu. Nah itu yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi kalau kosong nggak ngumpul, ya mohon maaf lahir dan batin gitu ya, tidak ada nilai tambahan. Oke, jangan sampai ada penyesalan karena penyesalan itu datangnya di belakang. Kalau datangnya di depan namanya niat, bukan penyesalan ya. Oke, sampai jumpa pekan depan. Saya mohon maaf kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan di teman-teman.
Saya akhiri perkuliahan hari ini, perkuliahan tercepat saya, 47 menit. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, saya izin live ya. Silakan teman-teman kalau masih mau ngobrol-ngobrol gitu ya menjelang maghrib. Atau mau berselawat bersama gitu kan, ya silakan. Saya live dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Iya Pak, baca tidur Pak. Ada di jalan ya Pak. Damn. Pak Ijo. Kita dosen. Ah, emang gue pakai kacamata aja. Siapa tuh yang ngomong? Ya ada nonton buat kita ada. Aduh, main ya, Bego. Ya,